Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Sutrio Prihatinoto dengan NIM 12050113307. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video singkat mengenai tentang deadlock. Deadlock pada sistem operasi, di mana tujuan pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh yang terhormat Bu Siti Ramadhani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang deadlock, kita harus tahu apa itu deadlock. Nah, deadlock sendiri bisa dikatakan sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Jadi, deadlock ini merupakan proses di dalam komputer ataupun laptop, di mana nanti dia itu prosesnya penuh sehingga dia tidak bisa mengeluarkan proses ataupun menambahkan proses, sehingga proses tetap di tempat, tidak bisa berjalan. Nah, untuk model sistemnya, pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau bisa dikatakan resource, di mana digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan teks. Sumber daya yang pada sistem itu sendiri terdiri dari tipe resource CPU sisal, ruang memori, perangkat input dan output. Nah, yang disebut tipe sumber daya. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita praktek, di mana pada latihan kali ini kita disuruh untuk membuat kode, di mana kodenya itu ada di samping ini. Di sini kita menggunakan aplikasi CPU simulator agar dapat mensimulasikan proses deadlock. Oke, langsung saja kita buka. Nah, di sini langkah pertama kita disuruh untuk membuat kode pada compiler, di mana kode program itu seperti ini: program P1 resource buka kurung 1 allocate dan seterusnya sampai n. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke menu compiler. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengopikan file tadi ini. Nah, karena sini saya sudah ada filenya, di sini langsung saja kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam compiler. Nah, setelah kita lakukan ini, lalu selanjutnya kita akan compile. Nah, setelah di-compile, lalu di sini kita save. Nah, di sini teman-teman bisa save dengan nama apapun. Begitu selesai di save, kita klik cancel. Ataupun begitu sudah di save, di sini kita close. Lalu selanjutnya di sini kita tambah lagi, new lagi. Nah, di sini teman-teman bisa mengopikan file yang berikutnya sampai program keempat. Nah, di sini karena saya sudah mengkopikan 4 program ini dan sudah saya save, maka selanjutnya di sini kita akan next langkah selanjutnya. Nah, mungkin setelah teman-teman save semua, nanti teman-teman bisa langsung di-load saja dari sini. Tapi sebelumnya mungkin di sini bisa di-close terlebih dahulu agar tidak merusak pemandangan. Nah, setelah itu kita masukkan nama file tadi dari file pertama sampai file yang kedua. Nah, ini untuk file pertama. Selanjutnya kita klik new lagi, kita klik load lagi. Selanjutnya kita pilih nama file yang kedua. Selanjutnya kita pilih lagi file ketiga. Dan selanjutnya kita pilih file yang keempat. Nah, setelah kita compile ke dalam compiler, maka selanjutnya di sini kita dapat ke menu compile, lalu kita compile. Nah, setelah kita compile, di sini kita langkah selanjutnya kita akan load ke memori, load in memory. Nah, setelah berhasil, kita klik OK.
Lalu pergi ke menu compile lagi. Kita pilih yang kedua. Lalu di sini kita compile lagi. Setelah compile, lalu kita load in memory lagi. Kita klik OK. Dan juga ulangi langkah seperti tadi. Compile lagi. Load in memory. Kita compile lagi. Nah, setelah seperti ini, kita pergi ke menu OS 0. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan program ini. Langsung saja klik proses. Nah, setelah diproses, di sini kita bisa lihat pergi ke kita bisa start terlebih dahulu. Kita hafalkan. Lalu kita pilih bagian ke view resource. Nah, pada proses deadlock, ketika sistem mendapatkan deadlock, maka kurang lebih seperti ini simulasinya. Maka dia setiap warna ini berubah menjadi merah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa, di mana yang pertama kita bisa mengalokasikan ataupun merilis, maksudnya merilis satu atau mungkin dua, atau mungkin bisa kita rilis semua. Nah, di sini mungkin kita masuk saja ke langkah pertama untuk mengatasi deadlock. Pertama kita bisa rilis. Ketika nanti semua warna ini berubah menjadi hijau, maka artinya kita sudah tidak mendapatkan deadlock lagi. Nah, di sini sudah kita atasin, di mana di sini sudah tidak terjadi deadlock lagi. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut langkah yang kedua. Di sini kita buat lagi. Dan di sini kita itu akan mencari solusi yang kedua untuk mengatasi deadlock ini. Lalu kita klik OS Control, lalu Start, lalu Views, ke Resource. Biarkan sampai dia setelah mendapatkan deadlock lagi, maka untuk langkah yang kedua kita bisa klik Release All. Nah, di sini maka deadlock akan terhilang ataupun kita tidak mendapatkan deadlock lagi. Biarkan dia sampai selesai. Nah, setelah itu ada yang ketiga. Untuk yang ketiga, kita pilih Dissolve, Hold, and Wait. Lalu saja di sini kita buat error lagi. Maksudnya kita buat deadlock lagi. Baru kita klik Start. Lalu di sini kita lihat lagi. Seharusnya tadi terjadi deadlock, akan tetapi kita berhasil membuat tidak deadlock lagi. Maka di sini warnanya akan berubah menjadi hijau lagi. Nah, untuk yang keempat ataupun yang terakhir kita bisa menggunakan abort proses. Nah, di sini kita coba buat deadlock lagi. Di sini kita akan klik proses. Lalu kita klik Start. Lalu di sini kita klik lagi. Baru kita lihat. Seharusnya kan kita terjadi deadlock di sini. Nah, jadi deadlock di sini, akan tetapi dia langsung diatasin. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai deadlock dan cara mengatasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.